Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Sri Fitri Wahyuni dari Prodi PAI. Pagi semuanya. Sekarang mohon dibuka bab 1 buku SKI-nya ya. Kita akan membahas tentang masyarakat Mekah sebelum kedatangan Islam. Wah, kira-kira apa saja yang terjadi pada masa itu? Di Arab pada masa itu terkenal sebagai pusat perdagangan dan pusat peradaban. Pusat peradaban kok bisa, Bu? Sebab pada masa itu negara Arab terkenal akan ilmu pengetahuan dan juga falsafahnya. Syair juga terkenal pada masa itu karena dengan syair mereka dapat mengekspresikan diri mereka. Kalau pusat perdagangan bagaimana, Bu? Alasan Mekah menjadi pusat perdagangan ialah yang pertama Ka'bah, yang mana seluruh umat muslim akan mengunjungi Ka'bah. Yang kedua air Zam-Zam. Ketiga, Mekah ialah tempat yang menjamin keamanan. Keberagaman masyarakat Arab sebelum masuknya Islam, yang pertama menyembah jin dan roh, menyembah malaikat, menyembah berhala, menyembah bintang-bintang, masuknya Yahudi dan Nasrani. Akhirnya lahirlah anak bernama Muhammad pada 12 Rabiul Awal ketika Raja Abrahah menyerang Ka'bah. Pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad disusui oleh ibundanya dan Suwaibah. Setelah itu ia diserahkan kepada Halimah yang 2 tahun kemudian diserahkan kembali kepada ibundanya dan kakeknya. Ketika berumur 6 tahun beliau yatim piatu. Hingga saat remaja dan dewasa beliau bekerja sebagai pengembala, berdagang dan ikut perang. Umur 25 tahun beliau menikahi Khadijah. Hingga 40 tahun beliau mendapatkan wahyu pertama berupa turunnya surah Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir. Lalu bagaimanakah cara Rasulullah berdakwah, Bu? Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, yang kemudian beliau berdakwah secara terang-terangan hingga beliau hijrah ke Habasyah agar terhindar dari siksaan kaum Quraisy, dan kemudian beliau hijrah ke Taif. Setelah 10 tahun berdakwah, Rasulullah SAW kehilangan 2 orang tercinta, yaitu paman beliau Abu Thalib, yang mana ketika meninggal Abu Thalib tidak sempat mengucapkan syahadat, dan istri tercinta beliau yaitu Siti Khadijah. Jadi begitu, hadirin harus bisa seperti Rasulullah yang pantang menyerah dalam mengajarkan Islam. Banu juga akan berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah, hebat anak-anak.